Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada ikhwan dan juga para akhwat yang mungkin sedang menyimak kajian kami via online pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan sesi daurah kita dalam mengkaji kitab Khulasah Ta'dhimi al-Ilmi, sebuah kitab yang menjelaskan tentang 20 pokok dalam mengagungkan sebuah ilmu. Kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Sebelum kita membacakan apa yang disampaikan oleh Syekh, maka yang pertama hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat diberikan bisa melihat, nikmat bisa diberikan untuk berjalan, memegang, bergerak anggota tubuh kita dan semisalnya. Dan di antara nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ketika Allah memberikan hidayah ketaatan kepada kita. Kita mengenal dakwah yang benar, dan juga kita menyibukkan diri kita dengan ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan di tentang agama. Dan seseorang tidak akan bisa faham dengan agama kecuali mereka dengan belajar menuntut ilmu. Dan juga dalam hadis yang lain, bahwasanya orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, mereka adalah orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unun inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dunia terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut, semuanya terlaknat. Para ulama menjelaskan maksudnya terlaknat yaitu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dan dunia ini ya ikhwan dan juga para jamaah rahiman rahimakumullah,
tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama sahabat, lalu Nabi melihat bangkai dari sebuah keledai, yang mana keledai itu menjadi bangkai dan memiliki mata satu, cacat fisik. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku," kata Nabi, "apakah kalian mau aku berikan bangkai ini kepada kalian?" Maka sahabat menjawab, "Tentu tidak ya Rasulullah. Jangankan dia jadi bangkai ya Rasulullah, seandainya dia hidup pun kami tidak mau menerimanya." Maka Nabi mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya dunia kalian di sisi Allah tidak ada harganya sama sekali sebagaimana kalian melihat bangkai pada saat ini." Bayangkan. Dan kalaulah seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk, maka niscaya orang kafir tidak akan sedikit pun Allah berikan nikmat kepada mereka, hatta tidak Allah berikan nikmatnya seteguk air minum. Maka dunia ini adalah hina. Maka orang yang Allah berikan harta bukan berarti Allah memuliakan mereka, tidak. Dan orang yang Allah uji dengan sedikitnya harta bukan berarti Allah hinakan mereka, tidak. Ya, nah, maka berbahagialah kita ketika kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, dengan majelis ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan dan juga para akhwat, para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang ada bukunya silakan buka halaman 28. Ya, yang ada bukunya silakan buka halaman berapa? 28. Kita telah sampai kepada pokok yang ketiga. Al-maq'idus tsalisu. Ya, pokok yang ketiga. Ya, ini apa? Jam'u himmatin nafsi alaih. Ya, pokok yang ketiga ini adalah membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Maksudnya Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam menuntut ilmu itu ada kesungguhan, ada tekad. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, qala musannif hafizallahu ta'ala, jam'u himmatin nafsi alaih. Ya, ini apa? Jam'u himmatin nafsi alaih, yakni membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Maka Syekh mengatakan tumja'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathatin umurin. Terkumpulnya sebuah tekad dalam mencapai ilmu itu bisa tercapai dengan merealisasikan 3 hal. Paham maksudnya jemaah? Maksudnya adalah apa? Ketika kita hendak mencapai tujuan daripada menuntut ilmu, mencapai keinginan yang kita hendakkan, yang kita inginkan, sebuah tujuan yang hendak kita inginkan, kalau hendak tercapai, kata Syekh, maka harus memiliki 3 hal. Paham maksudnya nih? Contoh misalkan ya, kalau misalkan kita ingin berangkat ke Singkawang misalkan, seseorang tidaklah bisa sampai ke Singkawang kecuali apa? Dia harus menempuh beberapa hal. Apa yang pertama diperlukan? Ilmu. Jalan menuju Singkawang. Yang kedua apa? Kendaraan, ya kan? Seperti apa? Sepeda motor atau mobil. Kemudian yang ketiga apa? Adanya penggerak daripada kendaraan tersebut. Jadi apa? Apa Ikhwan? Bensin, ya kan? Kalau nggak ada bensin maka nggak bergerak. Ya. Nah, ketiga hal ini kalau seandainya ada pada diri kita, sampaikah kita ke Singkawang? Sampai nak? Sampai nak? Hah? Naam, sampai. Nah, demikian juga dalam menuntut ilmu, kata Syekh, apabila ada 3 hal dalam diri kita, maka kita akan sampai meraih ilmu yang hendak kita miliki. Yang pertama, ini penting nih, subhanallah. Awaluha al-hirsu ala ma yanfa'u. Ala ma yanfa'u. Ya, yang pertama adalah semangat dalam menuntut ilmu, semangat, hirs. Ya, semangat ya ikhwan.
ala ma yanfa'u, atas apa-apa yang bermanfaat. Tentu saja ilmu adalah harta yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita. Subhanallah ya ikhwan, kita jangan takut rezeki yang telah Allah takdirkan kepada kita. Karena ada sebagian orang yang sengaja meninggalkan majelis ilmu, dikhawatirkan apabila dia pergi ke majelis ilmu maka pekerjaannya akan terbengkalaikan. Ya, kecuali yang mungkin sudah terikat ya. Nah, kalau kita maka kenapa? Karena ada sebuah kisah ya, ada seseorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, sesungguhnya aku memiliki adik. Adikku belajar agama sedangkan aku bekerja, kata sahabat tadi. Kata sahabat tadi. Maka apa kata Nabi? Wahai fulan, kata Nabi, tahukah engkau bahwasanya rezeki yang engkau makan saat ini, dimudahkannya pekerjaanmu, dimudahkan bisnismu, itu disebabkan apa? Engkau memberikan nafkah para penuntut ilmu. Paham tak ini, ikhwan? Nah, maka kita subhanallah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan harta kita, maka hendaklah kita ikut andil dalam menyebarkan ilmu. Bagi Anda yang memiliki ilmu, maka zakat daripada ilmu adalah diajarkan. Bagi Anda yang memiliki harta, maka ta'awud dalam dakwah. Bagi Anda yang memiliki pikiran, ya, tenaga, maka gunakan dalam membangun dalam adanya terlaksananya sebuah majelis ilmu. Ya subhanallah. Maka yang pertama yang harus kita miliki apa? Apa tadi? Al-hirsu ala ma yanfa'u. Yani apa? Semangat. Ya, semangat atas apa yang bermanfaat kepada kita. Naam. Ya. Maka kata Syekh, famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harsa alaih. Ya. Maka kapan saja seseorang itu mendapatkan apa yang bermanfaat baginya, maka hendaklah dia bersemangat. Maksudnya kata Syekh adalah apa-apa segala sesuatu yang kita inginkan kemanfaatannya, maka hendaklah kita semangat. Ya, seorang suami semangat memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Seorang ayah semangat memberi nafkah untuk anak-anaknya. Ya, nah maka hendaklah semangat. Nah, barang siapa yang bersemangat dalam mencapai sesuatu, maka dia akan sampai kepada tujuan. Paham tak, ikhwan? Paham ya? Maka memiliki semangat. Maka dalam sebuah syair yang terkenal oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, ya kan? Ini syair yang ma'ruf di kalangan penuntut ilmu. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha, dan akan aku jelaskan kepadamu penjelasannya. Nah, yang di antara 6 itu adalah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah al-hirsu, yakni semangat dalam menuntut ilmu tersebut. Semangat. Ya, selagi ada kesempatan, lakukan dalam menuntut ilmu. Jangan menunda-nunda. Ya, karena terkadang kita menunda-nunda sesuatu tidak akan bisa terlaksana. Paham ya? Yang pertama apa tadi? Memiliki semangat. Yang kedua, wa tsaniha al-isti'anatu billahi azza wa jal fi tahsilihi. Nah, yang kedua, ini penting ya ikhwan. Yakni apa? Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapainya. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Ya, dan Tuhan kalian berfirman, yakni apa? Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, berdoa kepada Allah. Kita tidak boleh mengandalkan kecerdasan kita dalam menuntut ilmu. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita dalam menuntut ilmu. Karena kalau bukan pertolongan Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah siapa-siapa. Maka subhanallah, ketika saya misalkan duduk di sini dan juga antum jamaah duduk ya di majelis ini, maka tidak ada yang bisa menggerakkan hati kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, memberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang kedua. Ini pokok yang kedua, ini tentang keikhlasan. Ya, ini berdoa kepada Allah. Ya, jangan sekali-sekali kita mengandalkan kecerdasan kita. Kenapa? Karena kalau seandainya kecerdasan itu tidak diiringi dengan taufik dan hidayah dari Allah, maka kecerdasan tersebut akan mengajak kepada kesesatan. Ya kan? Kita lihat betapa banyak tokoh-tokoh yang ditokohkan, yang memiliki gelar akademik, cerdas mereka, akan tetapi lihat kecerdasan mereka disalahgunakan untuk menyesatkan manusia. Waliyadzubillah. Ya, maka tidak boleh kita bersandar kepada kecerdasan, maka hendaklah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang ketiga ya ikhwan, ini ingat ini. Yang ketiga, wa tsalisuha adamul ajzi an bulugil bughyati minhu. Ya, yang ketiga adalah yakni konsisten, istiqamah. Ya, konsisten dan tidak lemah dalam menggapai tujuannya. Ya. Buka halaman 30 ya terjemahannya. Ya. Yang Arabnya buka halaman 28. Nah, kalau bisa sambil kasih harokat. Nah. Jadi yang ketiga konsisten, istiqamah. Maka ini sering kami sampaikan. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita ya ikhwan, ini adalah nikmat subhanallah. Ya, kapan terakhir kita mengenal dakwah salaf? Kapan? Kapan Ustaz? Ustaz balik. Tahun berapa Ustaz? 2008, Masya Allah. 2008. Tahun 2008. Antum berapa? Baru tahun berapa? 2017. Subhanallah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Kemana kita tonton sebelumnya? Ya, mungkin berbagai maksiat pernah kita lakukan. Ya kan? Kenapa sebabnya? Karena kejahilan kita. Ya, kemana kita waktu dulu-dulu? Ya, subhanallah. Maka orang yang beruntung adalah mereka ketika diberikan hidayah oleh Allah, mereka menjaga hidayah tersebut. Maka yang sulit ya ikhwan, menjaga hidayah ini sulit. Menjaga hidayah adalah sulit. Karena apa? Karena diperlukan keistiqomahan, istiqamah. Ya, istiqamah. Maka ketika Allah memberikan hidayah dalam hati kita mudah. Maka pada asalnya fitrah setiap manusia memiliki jiwa yang hanif, dan insyaallah akan kita bahas nanti Ahad malam ya di Kecamatan Galing ya tentang untukmu yang berjiwa hanif, tentang motivasi bagaimana ketika Allah memberikan hidayah dalam hati kita. Maka hidayah ini kita genggam ya ikhwan dan juga para akhwat pemirsa rahimani rahimakumullah. Ya. Kita pegang hidayah ini. Ya istiqamah. Maka orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah, maka keutamaannya adalah kelak ketika mereka wafat, maka datang kepada mereka malaikat sebagaimana Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la apa? Siapa yang ingat? Kadar Allah lupa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Seraya malaikat itu mengatakan alla takhafu. Ya, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Ya, dan bergembiralah kalian terhadap apa-apa yang telah dijanjikan oleh kalian dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Subhanallah. Maka ini adalah nikmat hidayah. Maka celakanya ada orang yang mereka mendapatkan hidayah akan tetapi salah jalan. Mungkin kita pernah melihat sebuah preman ya kan?
Preman di tengah masyarakat disukai atau tidak ya ikhwan? Sukai enggak? Ada orang yang suka dengan preman, suka nakek-nakek ya. Nakek kayak minta duit orang. Tidak ada yang suka. Maka ketika dia mendapatkan hidayah, akan tapi bukan hidayah dakwah sunnah, atau bahkan dia mengenal dakwah hidayah sunnah tapi kaku, sikapnya keras, bid'ah, sesat, neraka. Maka ketika itu apa? Orang membenci dia bukan karena apa? Bukan karena kepremanan dia. Kebalik sekarang. Orang membenci dia karena apa? Karena dia baru hijrah. Paham maksudnya nih? Paham enggak? Ya, maka yang dulu orang benci dengan dia karena sikapnya yang tidak baik, lalu sekarang orang juga membenci dia. Kenapa? Karena sikap keras dia kepada masyarakat setempat dengan kesolehannya. Maka subhanallah, kita hidup ini berbaur kepada masyarakat. Maka Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ya, dan bergaulah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Maka orang yang bergaul kepada masyarakat, berbaur kepada masyarakat, maka ini lebih utama daripada orang yang suka menyendiri. Ya, di rumahnya ada ikut sosial. Ya, kalau ada kerja bakti, nah malas datang. Ini penyakit ini. Ya kan? Nah, ini penyakit. Ya, selagi hal tersebut tidak bertentangan terhadap syariat kita, maka kita datangi. Karena dengan datangnya kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu apa? Itu bagian daripada apa? Dakwah juga. Karena orang tersebut akan melihat kita. Ya, na'am, subhanallah. Nah, kemudian kata Syekh hafizallah taala, wa qad jumi'at hadhihi al-umur thalathatu fil hadithi alladhi muslimun. Nah, ketiga hal ini kata Syekh terkumpul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Maka ketiga tadi kata Syekh, ya, apa tadi? Kalau misalkan ada tiga hal terkumpul dalam diri seseorang, maka dia akan sampai kepada ilmu. Apa ketiga itu? Yang pertama semangat. Kedua, meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, konsisten istiqamah. Maka ketiga ini terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah. Ya, yakni terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu, kata Nabi. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan janganlah apa? Dan janganlah malas, jangan melempem. Maka Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam segala hal. Kalau bekerja, masya Allah, bekerja dengan baik, proporsional. Ya, ada doanya didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan asal-asal kerja. Ketika kita diberikan sebuah amanah, maka sungguh-sungguh kita memikulnya, karena tanggung jawab berat. Ya, kalau kita misalkan gotong royong, ya, kalau bisa datang paling awal, pulang paling akhir. Jangan pula datang paling akhir, apa? Datang paling akhir, pulang paling awal. Ya. Tentu kalau ada seperti ini maka kita husnuzon, ya, husnuzon. Nah, ya seperti itu. Baik. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, lalu beliau membawakan perkataan qala Junaid, ma talaba ahadun syai'an, yakni salah seorang ulama, ya, Junaid rahimahullah berkata, ma talaba ahadun syai'an bijiddi wa sidqi illa nalahu. Jadi kata beliau, tidaklah seseorang berusaha menggapai sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran. Nah, ini perhatikan ya, Ikhwan.
Ini juga modal untuk dunia kita dan akhirat kita. Subhanallah ini. Nasihat yang sangat bagus ini. Maka kata Junaid, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu." Yani tidaklah seseorang yang berusaha menggapai sesuatu dengan dua hal. Yang pertama apa tadi? Bijiddin. Jiddin ini adalah kesungguhan, mujahadah. Dan yang kedua adalah apa? Sidqin. Yani apa? Kejujuran. Illa nalahu. Ya, kecuali dia akan berhasil. Maka lihat orang yang berhasil baik di dunia dia, maka pasti ada dua hal ini. Apa? Kesungguhan dan kejujuran. Kalau kita mau kaya, maka kerja sungguh-sungguh. Jangan pula kita mau kaya, malas. Misalkan datang ke masjid beribadah terus gak kaya-kaya. Maka ada kemarin tuh ada ustadz menjadi babi ngepet. Tahu informasinya? Ya? Nah, mau jadi kaya jalan pintas. Ada orang mau jadi kaya tapi penipu, waliyadzubillah. Ya, maka kalau kita ingin berhasil di dunia kita, maka apa kata Imam Syafi'i? Tadi malam kita nukilkan, man arada bidunya, man arada dunya fa'alahi bil ilm. Ya, maka barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Nah, kesungguhan ini bukan saja dalam menuntut ilmu, tapi ketika kita bekerja, maka sungguh-sungguhlah. Terutama misalkan kalau kita kerja dengan orang, misalkan sungguh-sungguh. Ya, ana yakin kalau kita sungguh-sungguh bekerja kepada siapapun, maka orang itu akan sayang kepada kita. Dan mungkin gaji akan diberikan yang lebih besar daripada sebelumnya. Tapi orang ini malas-malasan, kerja sedikit, malas-malasan ingin gaji besar misalkan. Nah, orang yang seperti ini tidak akan berhasil. Dan kedua adalah kejujuran. Ya, yang mana kejujuran ini sangat langka di zaman ini. Maka ketika kita bisa jujur dalam segala hal, maka itu salah satu jalan menuju keberhasilan. Ya, lalu kata Syekh Junaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa'in lam yanluhu kullahu nala ba'dahu. Nah, beliau mengatakan kalau seandainya dia tidak berhasil mendapatkan keseluruhannya, ya, maka setidaknya dia mendapatkan sebagiannya. Paham maksudnya? Kalaupun misalnya ikhwan, kita sudah kerja mati-matian misalkan, Ustaz, anak sudah kerja banting tulang bahasanya, tapi anak kok nggak kaya-kaya, ya, nggak kaya-kaya, maka kita yakini bahwa itulah sudah takdir Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kalau seandainya kita kaya, mungkin kita nggak akan duduk di sini, ya kan? Kita sibuk dengan usaha kita misalkan dan sebagainya. Maka yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keberkahan dalam segala hal. Berkah dalam ilmu kita, berkah dalam usia kita, berkah dalam harta kita, berkah dalam pertemanan kita. Subhanallah, keberkahan. Apa keberkahan? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Itu adalah keberkahan. Banyaknya kebaikan dan tetapnya apa? Keberkahan tersebut. Dalam segala hal itulah keberkahan. Ya, itulah keberkahan. Naam. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihil fawaid. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, masih halaman 28. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, tak kala tekad itu sudah muncul, layaknya bintang yang bersinar di malam hari, ya, layaknya bintang yang bersinar di malam hari, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ya, maka hati pun akan tersinari dengan sinar Rabbnya, layaknya bumi yang menjadi terang dengan cahaya bintang dan bulan. Ya, maksudnya apa? Ketika sudah ada tekad, ya, ketika sudah ada tekad terhadap sesuatu, maka lakukan. Intinya lakukan. Ya, paham nggak, Ikhwan? Maka nasihat Ustaz Firanda, misalkan kalau kita ingin lagi mau baca Al-Quran, maka lakukan saat itu. Jangan tunda-tunda. Paham nggak nih? Wah, nah, misalkan mau murojaah, misalkan lakukan pada saat itu.
Kalau kita mau sedekah misalkan lakukan saat itu, seberapa pun uang yang kita pegang maka sedekahkan. Jangan tunda-tunda, wah nanti sajalah tunggu balik. Terkadang tidak jadi, ya kan? Nah, untuk Anda wahai para bunda misalkan, para ibu-ibu misalkan, kalau ingin ya memuliakan suami atau ingin berbakti kepada suami, membahagiakan suami, maka lakukan pada saat itu. Jangan tunda-tunda lah, nantilah ketika sudah waktu kosong, ya, atau ketika kita hendak berbuat baik dan sebagainya. Maka selagi semangat, selagi memiliki tekad yang kuat, maka lakukanlah. Naam. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Lalu Syekh membawakan banyak sekali di sini perkataan para imam, ya, bisa nanti dibaca. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya adalah bahwasanya ketika seseorang hendak mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Dan seseorang tidak akan sampai kepada sebuah ilmu kecuali memiliki 3 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Semangat. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, konsisten. Dan ini berlaku juga bukan hanya untuk ilmu akhirat, akan tetapi untuk masalah dunia kita juga. Ya, sungguh-sungguh ya bersemangat dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, maka Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi. Salah satu di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Naam. Ya, itu kesimpulannya daripada poin yang daripada ketiga ini. Kemudian buka halaman 32. Ya, penjelasan dari penulis buku ini Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far hafizahullahu taala. Beliau mengatakan penjelasan dari penulis qala musannif hafizahullahu taala, penjelasan dari penulis sudah sangat gamblang. Contoh-contoh yang beliau bawakan sungguh sangat luar biasa. Ya, maksudnya apa? Apa yang disampaikan oleh Syekh itu sangat jelas, sangat gamblang, dan contoh-contoh yang beliau sampaikan itu sangat luar biasa, memberikan semangat kepada kita, motivasi kepada kita. Nah, Ikhwan, sedikit faedah yang ingin kami sampaikan. Maka kalau misalkan kita mengkaji sebuah kitab, maka guru-guru kita mengajarkan ketika kita membacanya, ya maka kita doakan penulisnya. Qala musannif rahimahullah, kalau sudah wafat, telah berkata penulis buku ini, semoga Allah merahmatinya. Atau kalau penulisnya masih hidup, qala musannif atau qala muallif, ya hafizahullahu taala, telah berkata penulis buku ini, ya semoga Allah menjaganya. Maka di kajian-kajian para masyayikh misalkan, ya kalau kita mengkaji kitab-kitab para ulama, ya maka kita diingatkan sebelum kita memulai atau melanjutkan pembahasan kita, maka kita mendoakan mu'alif, penulis buku yang kita pelajari. Itu salah satu adab daripada penuntut ilmu ketika mempelajari sebuah kitab para ulama. Naam. Kemudian ada pepatah mengatakan man jadda wajjada, ya kan? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Intinya, kalau kita ingin berhasil, maka apa? Semangat. Ya, dan yang kedua, jangan kita handalkan kemampuan kita, kita iringi dengan berdoa. Maka kesempurnaan tawakal seseorang adalah dia berusaha dan diiringi dengan doa. Jangan pula usahanya ada tapi doanya tidak ada. Doanya sian. Ada. Ya. Atau kebalikannya. Doanya ada, usahanya sian. Nah, bahaya tuh. Tuh bahaya tuh. Nah, nanti aduh anak mau duit Ustaz, ngadu aja sama Allah, nanti ada duit di bawah sejadah. Nyamannya. Subhanallah. Mantap, lalu tuh ada ilmu kayak gitu. Enggak ada ilmu seperti itu, mustahil. Ya, mustahil. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, maka harus terpenuhi 2 hal ini. Yakni apa? Dia berusaha semangat dan senantiasa ya berdoa agar ikhtiar yang dia lakukan membuahkan hasil sesuai dengan keinginannya. Nah, kita lanjutkan ya ikhwan, dan juga para akhwat, dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada para jemaah yang hadir di mushola Ibadur Rahman ini. Buka halaman 34.
Ya, kita lanjutkan. Al-maq'idu rabi', yakni pokok yang keempat. Ya. Masih ingat yang pertama apa? Apa pokok yang pertama? Lupa. Nah, buka lagi bukunya. Murojaah apa yang pertama? Buka lagi bukunya. Yang pertama. Kedua ikhlas. Apa? Membersihkan tempat ilmu. Yang membersihkan apa? Tempat ilmu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ikhlas. Nah, ya. Kedua bukanlah ikhlas. Membersihkan tempat ilmu yang pertama maksudnya apa? Hati. Berarti bersihkan hati kita dulu. Setelah bersih hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Yang kedua barulah kita isi dengan keikhlasan di dalam hati tersebut. Maka kalau hati kita kotor, tidak hilang keikhlasan. Ya, hilang keikhlasan. Kemudian yang ketiga apa? Memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Kemudian yang keempat adalah sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnati. Ya. Yang keempat ini adalah mengarahkan tekad kepada ilmu. Nah, kan tadi kan bersambungan ini, subhanallah ya. Pembahasan para ulama itu subhanallah ya. Maka luar biasa. Bukan mudah ya ikhwan. Ketika kita menulis sebuah buku, meletakkan judul itu sulit. Lihat buku-buku para ulama ya kan, setiap judul itu satu sama lain saling apa? Berkaitan. Ya kan? Nah, coba antum buat buku. Bisa? Sulit. Ya kan? Aduh, apa tuh judulnya itu ya? Mungkin yang pengalaman buat skripsi ya kan? Nah, skripsi ya sulitnya. Apalagi sebuah ilmu ilmiah, subhanallah. Maka salah satu ta'zimul ilmi, pengagungan terhadap ilmu, maka buku yang kita pegang ini simpan betul-betul. Tak boleh simpan buku itu di bawah jok. Al-Ustad Abul Aswad ya hafizahullah mengatakan bisa kufur seseorang yang sengaja menaruh ayat-ayat Al-Quran atau buku-buku Islam yang terdapat Al-Quran maupun hadis di bawah jok motornya. Masa taruh di bawah burik? Beli tas, pakai tas, masya Allah, banyak orang bawa tas bagus. Terus simpan taruh di bawah jok, tak boleh. Bisa kufur, bayangkan. Waliyazubillah. Nah, maka kita memiliki ilmu dengan apa? Kita pegang betul di buku ini, subhanallah. Bukan mudah bagi para ulama untuk yang menulis sebuah buku, kecuali mereka yang memang memiliki ilmu yang luar biasa. Seperti siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Lagi safar, subhanallah, menulis di atas kendaraan. Menjadilah bukunya apa? Zadul Ma'ad, kalau tidak salah. Yang memiliki 4 jilid. Bayang, itu dalam perjalanan beliau menulis. Betapa banyak ilmu dalam hatinya, subhanallah. Ya, kalau sekarang ilmu tinggal copy paste ya kan? Akhirnya dengan berani dia menulis, namanya penulisnya Allah musta'an, padahal modal copy paste. Tidak boleh ya kawan. Maka kalau kita menulis sebuah artikel, salah satu bentuk ilmiah kita sebutkan rujukannya dari mana. Terus antum itu sama antum di situ. Padahal bukan antum yang nulis, copy paste. Ada orang seperti ini? Ada banyak di media sosial. Ya, banyak seperti itu. Nah, ketika Syekh menjelaskan kepada kita, ketika kita memiliki tekad yang kuat, maka tekad itu kita arahkan kemana? Kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Lihat kaum Khawarij, ya kan? Ini sering kami sampaikan kepada santri-santri kami ini. Ketika kejadian sering Anda sampaikan kepada santri, ya kejadian tentang bom yang kemarin itu bulan berapa? Bulan berapa Firdaus? Ingat gak kemarin? Bulan Maret ya. Udah azan gak? Belum. Nah, para ulama salah satu asatidz mengatakan seseorang itu dia tidak bisa langsung menjadi khawarij, tidak bisa. Orang yang bisa meledakkan dirinya tidak bisa semata-mata langsung bisa meledakkan dirinya, tidak bisa, perlu bertahap, step by step dia. Nah, bahasanya seperti itu. Yang pertama apa? Orang-orang yang seperti ini bisa menjadi teroris, ya bisa meledakkan dirinya dengan atas nama jihad. Itu yang pertama apa? Didoktrin. Apa doktrinnya? Dijauhkan daripada ilmu. Dijauhkan daripada ilmu. Atau doktrinnya, ente nggak boleh belajar kecuali harus kepada saya. Ini tak boleh doktrin juga. Selagi dia ustadznya ahli sunnah wal jamaah, akidahnya benar dan manhajnya lurus, dan dia bersama-sama ustadz-ustadz kita, maka ambil ilmunya. Ambil ilmunya.
Ya, maka yang pertama kali ya agar bisa menjadi seorang teroris itu dijauhkan daripada ilmu syar'i, dijauhkan. Apa ilmu syar'i? Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabat memahami kedua wahyu tersebut. Kemudian yang kedua, ya, yakni apa? Salah dalam memilih guru. Hati-hati ikhwan. Salah dalam memilih guru. Ini bahaya ini. Ya. Dan dulu anak ada guru ya, sebuah lembaga terkenal di Indonesia. Ya. Ya ini alhamdulillah Allah dapatkan hidayah mengenal membaca buku Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Prinsip Dasar Islam. Ketika guru anak membaca buku, ketika guru anak melihat anak baca buku itu, maka anak dimarahkan, diharadik. Jangan ente baca buku itu, karena di dalam apa-apa di dalam isi buku itu haram untuk dipelajari. Bayangkan. Nah, subhanallah. Ya, salah dalam memilih guru atau orang yang bukan ulama diulamakan. Nah, ini bahaya. Kemudian yang ketiga adalah mencela pemerintah. Kalau antum melihat ada sebuah pengajian yang dalam kajiannya bukan ilmu, mencela orang terus kerjaannya. Ya, terutama mencela pemerintah, tinggalkan majelis ilmu tersebut. Bukan ilmu, akan tetapi apa? Bukan manhaj daripada Ahlussunnah wal Jamaah dalam mencela dalam bab pemerintah, mencela pemerintah. Adakah pengajian seperti itu? Ada. Ya, pemerintah adalah taghut, pemerintah adalah kafir. Ya, tidak boleh berhukum selain daripada Al-Qur'an dan Sunnah, kata mereka seperti itu. Ini adalah syubhat. Maka di awal Syekh mengatakan, ya, kita bersihkan wadah tempat ilmu itu dengan dua hal. Pertama apa tadi? Syahwat dan syubhat dan syahwat. Hilangnya syubhat dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Kita bisa menundukkan syahwat itu dengan kesungguhan kita dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya dia senantiasa diiming-imingi dengan keutamaan bidadari. Nah, barang siapa meledakkan dirinya, maka mati syahid, akan direbutkan sebanyak 72 bidadari. Yang belum menikah semangat. 72 bidadari Ustaz. Ya, 72 bidadari. Antum bayangkan berjima di surga, Allah berikan 100 kekuatan lebih daripada lelaki ketika di dunia. Subhanallah, di surga. Di dunia tidak bisa kita seperti itu. Ya, ada orang yang, nah ini khusus nanti kajian ya, mungkin di lain waktu tentang memestang buhul cinta. Maka bagi Anda wahai para suami, sangat penting di dalam masalah ya berhubungan suami istri, ya tentang ya sebagaimana para ulama kita membahas, karena tidak usah kita bahas karena ada yang belum menikah. Bahaya nanti. Nah, kesian. Tetap semangat. Nah, ya barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh, ya, kita baca, inna kulli ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat, nah ini kaidahnya ikhwan. Boleh kalau ada stabilo kasih stabilo ini. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat landasannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Ini. Ada enggak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Seperti apa? Ilmu filsafat. Ya, orang yang mempelajari ilmu filsafat, kata Imam Syafi'i, puncaknya ada dua. Ima pertama dia menjadi gila, majnun, atau kedua dia bingung di dalam beragama. Ya, ada salah seorang santriwati yang bertanya kepada saya, dia mondok di sebuah pondok pesantren. Ya, dia bingung tentang ilmu filsafat. Ya, dia nanya, Ustaz, bagaimana cara kita menetapkan adanya Allah? Bingung mereka. Subhanallah, dalam kita diajarkan apa? Dalam kitab Salasatul Usul dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagaimana kita mengenal Allah? Dengan dua cara. Yang pertama, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Mudah. Ayat kauniyah itu adanya makhluk, adanya langit, adanya bumi, adanya bulan, adanya bintang, adanya matahari, adanya siang dan malam, adanya kita. Ini semua adalah ayat-ayat kauniyah Allah, menunjukkan tentang adanya Sang Pencipta. Ayat-ayat syar'iyah tentang apa? Ini berkaitan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu para ulama menyebutkan, pertama, membahas tentang adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka. Kedua,
tentang ahkam, tentang hukum-hukum syar'i. Kemudian yang ketiga adalah tentang kisah-kisah para nabi. Ya, kisah-kisah para nabi. Ya, dan yang keempat adalah kisah-kisah orang-orang yang soleh yang terdahulu. Nah, banyak macam di dalam Al-Quran tersebut. Maka ketika seseorang hatinya bersih, maka dia tidak akan puas untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Maka alhamdulillah, bersyukur kita. Ya, maka mereka ahli filsafat, ahli kalam dan yang semisalnya, mereka adalah orang-orang yang bingung di dalam beragama. Nah, maka kata Syekh, inna kulli ilmin nafi'in maraduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah ini kaidah ya kan. Kemudian kata Syekh, wa baqi al-ulumi. Ya, lalu selain daripada keduanya, imma khadimun lahuma, ya ini selain daripada keduanya, fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bil khidmatu anhu au ajnabiyun anhuma. Kemudian kata Syekh, yakni apa? Kemudian ya bisa kita ulangi, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian selain daripada keduanya, itu ada bisa ilmu yang menjadi sifatnya membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Seperti ilmu apa? Bahasa Arab misalkan. Maka ilmu yang bisa menjadi membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, selagi bisa untuk dipelajari, maka lakukan untuk dipelajari. Ya. Kemudian yang kedua, ada ilmu yang tidak berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Misalkan ilmu kesehatan mungkin, ya, atau ilmu tentang bisnis, ya, atau memang juga terkadang ada ilmu yang kesehatan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, maka kata Syekh, ya, bahwasanya seseorang apabila dia tidak mengetahui ilmu yang kedua ini, maka hal tersebut tidak memberikan mudarat bagi dirinya. Faham tak? Nah, dapat kita simpulkan seperti ini, kawan. Ilmu itu kata Syekh, yang dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu ya. Kemudian yang kedua, ada ilmu yang bisa membantu kita memahami keduanya. Faham tak ini? Seperti apa contohnya? Ilmu bahasa Arab, ilmu alat. Nah, mempelajari yang kedua ini dianjurkan ataukah tidak? Dianjurkan. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari ilmu yang kedua ini bisa mengantarkan kita kepada memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada tingkatan yang ketiga, ilmu yang apa? Yang kalau kita tidak mengetahuinya, maka tidak memberikan mudarat bagi kita. Faham maksudnya? Ilmu apa contohnya misalkan? Ilmu yang kalau tidak kita ketahui, maka tidak akan bisa memberikan mudarat bagi kita. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ilmu itu, tingkatan ilmu itu ada 4 kalau tidak salah dalam syarah salah satu usul. Ya, ada ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang pasti, yang tidak perlu dengan penelitian. Seperti apa? Ilmu yang berkaitan dengan bahwasanya api itu adalah panas. Ya kan? Maka mengetahui panasnya api tidak perlu dengan penelitian. Udah azan nggak? Udah azan, kita azan dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan beberapa menit iqamah, lalu kita sholat isya. Nah, yang mau wudhu silakan ya, Ikhwan. Bismillah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Taib, ayyuhal ikhwan dan juga para akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Baik, buka halaman 36 ya. Penjelasan daripada penulis buku ini, qala musannif hafizallahu taala, ini berkata Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizallahu taala, semua ilmu yang bermanfaat pasti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ya, naam. Kemudian ya, dapat kita simpulkan pokok yang keempat ini adalah yang pertama. Kesimpulannya ya, tekad yang kuat dalam menuntut ilmu, tekad yang kuat dalam menuntut ilmu hendaklah kita arahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ilmu yang dilandasi selain daripada Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ini mau dirinci lagi ya.
Cuma secara umum saja kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat pasti akan berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka ketika kita datang di sebuah pengajian, kita lihat pematerinya menyampaikan materi kajiannya apakah dari Al-Quran atau dari Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah ada nggak dia menyampaikan? Kalau seandainya dalam pengajiannya itu dia menyampaikan kisah-kisah yang tidak tahu sanadnya benar ataukah tidak, membuat orang ketawa ketiwi di dalam majelisnya atau yang semisalnya, maka ketahuilah itu bukan majelis ilmu, melainkan majelis canda dan tawa. Kalau kita datang di sebuah pengajian lalu dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 30 menit duduk, betapa banyak ayat Al-Quran disampaikan dan betapa banyak hadis yang dinukilkan, maka itulah majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, itu kesimpulan daripada apa? Pokok yang keempat. Nah, di sini ada 20 pokok ya ikhwan. Mudah-mudahan kita selesai membahas, karena rencana kita nanti Ahad mau kita dorongkan dari pagi sampai siang. Rencananya besok Sabtu karena ada kajian di Darul Mukhlisin, maka kita cancel tidak jadi pada hari Sabtu besok. Sedikit lagi ya. Nah, sedikit lagi kita lanjutkan. Ya, ini apa? Al-maqidul khamisu. Ini pokok yang kelima. Ya, pokok yang kelima. Apa pokok yang kelima ini? Sulukul jaddatil musilati ilaih. Ya, ini apa? Menempuh jalan yang menyampaikannya ke tujuan. Nah, ini penting juga nih ikhwan. Subhanallah, ini saling berkaitan ini. Sulukul jaddatil musilati ilaih. Ya, ini apa? Menempuh jalan yang menyampaikan dia kepada apa? Tujuan. Faham maksudnya ikhwan? Nah, kita kasih contoh seperti ini. Saya kasih contoh, misalkan seseorang hendak pergi ke Pontianak. Ya, hendak pergi ke Pontianak. Nah, jalan ke Pontianak itu hanya ada satu jalan, sebelah kanan. Kalau dia belok sebelah kanan maka sampai dia kepada kota Pontianak. Tapi kalau dia belok sebelah kiri, maka dia tidak sampai ke Pontianak, kecuali dia hanya sampai ke kota Singkawang. Nah, bagi kita ini, ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, ke Pontianak misalkan, lantas ketika kita hendak sampai kepada tujuan yang hendak kita tuju, apa yang kita lakukan? Menempuh jalan yang bisa mengantarkan kita kemana? Ke Pontianak. Paham gak nih? Paham gak? Paham ya? Nah, alhamdulillah. Nah, demikian juga ketika seseorang yang dia hendak mendapatkan ilmu yang benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus tahu jalan apa yang hendak dia tempuh. Karena setiap kelompok di dalam Islam, kecuali Syiah Rafidah, semua kelompok daripada Islam mereka membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka agar kita sampai kepada tujuan yang hendak kita inginkan, maka hendaklah kita menempuh satu jalan yang bisa menuntun kita sampai kepada muara kebenaran, yang dengan itu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian kata Syekh, qala musannif hafizallahu ta'ala, li kulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap tujuan memiliki jalan.
Faham nggak Ikhwan? Setiap tujuan kata Syekh memiliki jalan yang akan menyampaikan dia kepada tujuannya tersebut. Ya. Faman salaka jaddata matlubihi au qafat hu ya. Alaih. Maka barang siapa yang dia berjalan, ya barang siapa yang dia berjalan menempuh jalan tersebut, pertanyaannya sampaikah ataukah tidak? Sampai tidak Ikhwan? Ya pertanyaannya kalau seandainya kita tidak sampai ke Pontianak, maka kita melalui jalan menuju Pontianak. Pertanyaannya sampai ataukah tidak? Sampai. Nah demikian juga ketika kita hendak menggapai jalan kebenaran, maka yang kita tuju adalah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kebenaran tersebut. Maka konsekuensinya bagaimana agar kita sampai kepada jalan kebenaran tersebut? Maka kita tempuh jalannya. Apa jalannya? Nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, akan disebutkan oleh Syekh. Yang pertama dan yang kedua, ya dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya dan insyaallah mungkin akan kita lanjutkan. Ya nanti informasi akan kami sampaikan insyaallah. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya dan bisa juga nanti antum baca-baca ya sebelum kajian dimulai. Ya baca terjemahannya. Ya ada kurang lebih masih 15 pokok. Ya 15 pokok. Ini sangat bagus bukunya, Masya Allah, ini luar biasa nih. Kalau bagi penuntut ilmu dihafalkan ini sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu yang lain, kita bahas ini. Dan sedikit informasi kepada jamaah. Informasi yang pertama, ya dan insya Allah nanti ke depan kita akan adakan kajian rutin di musala ini. Ya, kajian kitab-kitab para ulama, ya dari fikih yang dasar seperti kitab Minhajus Salikin, dari akidah yang dasar seperti kitab Salah Satu Usul atau kitab Lum'atul I'tiqad, ya. Dan juga kita akan membahas mungkin tentang bahasa Arab dan sebagainya. Jadi rencana kita nanti bulan Juli atau Agustus kita akan membuat program, yakni Santri Kalung. Nah program masa pendidikannya 2 tahun. Ini untuk semua usia, siapapun bisa ikut. Ya, siapapun bisa ikut. Nah, nanti muqarrarnya, kitab-kitabnya akan kita siapkan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, insyaallah kita akan melanjutkan bukan membuka TPA. Nah, bagi bapak-bapak sekalian yang memiliki anak-anak, nah bisa nanti di sini ya. Dan juga kajian umat juga nanti mau kita aktifkan insyaallah. Nah, maka bagi Anda wahai para suami yang memiliki istri, suruhlah datang istrinya ke kajian. Kalau kita tidak bisa mengajarkan dia. Karena nanti kita bahas tentang konsep pendidikan fitrah. Ya, karena ilmu ini alhamdulillah kami dapati pada tahun 2018. Ya. Kita mengenal konsep ilmu fitrah itu tahun 2018 dan kita beberapa kali ikut seminar dan konsultasi kepada asatizah. Ya, maka ilmu kalau tidak diajarkan akan lupa dan ilmu kalau tidak dipraktekkan juga lupa. Bukan berarti yang menyampaikan sudah baik dalam mendidik anak, tidak. Tentunya saya memiliki kekurangan dan memiliki aib, akan tetapi dengan saya menyampaikan saya berusaha lebih baik. Naam seperti itu, ya. Nah, demikian sedikit informasi kami sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.